Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu analisis payback period untuk memenuhi tugas dari studi kelayakan investasi agribisnis. Baik, payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperoleh untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan periode pengembalian modal. Apakah Anda tahu bahwa para investor atau pengusaha sering menggunakan payback period atau periode pengembalian modal ini sebagai penentu dalam mengambil keputusan investasi, yaitu keputusan yang menentukan apakah Anda akan menginvestasikan modal Anda ke suatu proyek atau tidak. Suatu proyek yang periode pengembaliannya sangat lama tentunya kurang menarik bagi sebagian besar investor. Kelebihan dan kekurangan payback period. Kelebihan dari payback period yaitu memudahkan Anda untuk merencanakan investasi untuk proyek dengan menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Yang kedua, memberikan informasi tentang lamanya break-even project. Yang ketiga, membandingkan dua proyek yang punya risiko atau rate yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi dan memilih payback period yang lebih pendek. Adapun kekurangan dari payback period yaitu mengabaikan penerimaan investasi yang sudah diperoleh setelah payback period terpenuhi. Kedua, mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Yang ketiga, tidak bisa memberikan informasi tentang tambahan value pada perusahaan. Yang keempat, tidak mengukur keuntungan atau hasil proyek yang akan diperoleh. Rumus payback period jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Payback period atau periode pengembalian modal dapat dihitung dengan cara membagikan nilai investasi cost of investment dengan aliran kas bersih yang masuk per tahun atau annual net cash flow. Rumusnya itu tadi payback period nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Dapat Anda lihat contoh dari payback period jika harus per tahun jumlahnya sama. Itu manajemen PT Agribisnis akan membeli mesin produksi. Dengan membeli mesin produksi yang berharga 250 juta ini, keuntungan atau pendapatan bersih didapat dari penambahan mesin tersebut adalah sebesar 70 juta per tahun. Pertanyaannya, berapakah payback period untuk mesin produksi ini? Kita pakai rumus yang tadi, yaitu nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Masukkan saja nilainya, kalian lihat saja ya. Terus payback period kita bagi 250 juta dibagi dengan 70 juta, yaitu hasilnya 3,57. Jadi periode pengembalian modal atau payback period untuk mesin produksi tersebut adalah selama 3,57 tahun. Kita bulatkan saja menjadi 4 tahun. Yang kedua, rumus payback period jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda. Rumusnya berbeda untuk arus per tahun jumlahnya berbeda dan arus per tahun jumlahnya sama. Kalau payback period arus per tahun jumlahnya berbeda, rumusnya N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B dikali 1 tahun. N itu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menuntut investasi mula-mula. A itu jumlah investasi mula-mula, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N, dan C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N tambah 1. Misalkan contohnya itu PT Belajar Sukses berinvestasi sebesar 100.000 pada aktiva tetap dengan arus kas sebagai berikut. Diperoleh itu tahun terakhir 2
A-nya 100, B-nya 90, C-nya 120. Tahun ke-1 arus kas 50.000, tahun kedua ini kan tahun keduanya yang ditanyakan ke 10, jadi arus kas kumulatifnya 90. Maka PB periodnya adalah 2 ditambah 100 dikurang 90, 10.000. 120.000 dikurang 90.000 sama dengan 30.000 dikali 1 tahun. Jadi 2 dikali 1 dibagi 3 tahun. Jadi PB periodnya adalah 2/3 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan yaitu 100.000 bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang menontonnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.